Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan kita nikmat iman, nikmat Islam dan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW beserta dengan keluarga, sahabat hingga pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Yang saya hormati Bapak Mahrub dan juga Bapak Iriansyah selaku dosen pengampu mata kuliah Khitabah, dan juga teman-teman yang saya banggakan. Izinkan pada hari ini saya akan menyampaikan kultum tentang solat sebagai komunikasi terbaik kita dengan Allah. Pernahkah kita berpikir mengapa Allah mewajibkan kita untuk solat 5 waktu dalam sehari? Pernahkah terlintas di pikiran kita apa sih gunanya kita untuk solat? Mari kita berpikir sejenak. Secara logis, hubungan yang baik dibangun dengan komunikasi yang rutin, komunikasi yang terjalin setiap hari, setiap waktu. Seperti contoh, seorang anak dengan kedua orang tuanya, jika dia tidak berkomunikasi hingga berbulan-bulan ataupun bertahun-tahun lamanya, pasti hubungannya akan rusak, hubungannya akan canggung. Ataupun dengan sahabat kita dengan sahabat kita, jika kita tidak pernah berkomunikasi lagi, tidak pernah menjalin hubungan, maka persahabatan kita pun mulai melemah. Begitu pula dengan hubungan manusia dengan Allah. Hubungan manusia dengan Allah perlu dilakukan setiap hari, yaitu dengan cara solat 5 waktu, agar hati manusia selalu terikat dengan Allah, sehingga pada kehidupan sehari-harinya manusia selalu terhubung dengan Allah, selalu mengingat Allah, merasa diawasi Allah. Karena manusia itu tabiatnya mudah lalai, lupa, terlena dengan dunia, terlena dengan hawa nafsu dan lain hal-hal buruk lainnya. Allah berfirman di dalam Quran surah Thaha ayat ke-14, wa aqimis salata li a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa aqimis salata li dzikri, dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Dari ayat ini kita dapat menyimpulkan bahwa salat tidak hanya gerakan fisik tetapi juga hati kita. Dari ayat ini menegaskan bahwa gerakan fisik dalam salat solat itu tidak hanya gerakan fisik, tapi juga menjaga kesadaran hati kita agar terikat selalu dengan Allah sepanjang hari. Mengapa solat disebut dengan komunikasi? Kita berbicara dengan komunikasi, setidaknya ada 2 hal yang kita bicarakan, yaitu berbicara dan mendengarkan. Di dalam solat kita berbicara dengan Allah melalui bacaan tasbih, tahmid, al-fatihah, doa, dan Allah berbicara dengan kita melalui ayat-ayat Al-Quran yang kita baca di dalam solat kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis riwayat Bukhari, sesungguhnya salah seorang di antara kalian apabila berdiri dan solat, maka ia sedang bermunajat kepada Tuhannya, bermunajat kepada Allah. Kata munajat di sini berarti berbicara ataupun berkomunikasi dengan Allah. Lalu jika solat itu penting, mengapa masih ada orang yang sholat tetapi ia masih melakukan maksiat? Ini mungkin pertanyaan yang sering muncul di sekeliling kita ataupun di sosial media. Dan di sini Allah berfirman di Quran surah Al-Ankabut ayat 45, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dari ayat ini tidaklah salah. Ayat ini benar. Yang perlu kita evaluasi adalah solat kita, ibadah kita. Apakah solat kita, ibadah kita sudah benar? Sudah sesuai dengan tuntunan syariat? Atau kita solat hanya gerakan fisik kita saja? Atau hanya untuk menggugurkan kewajiban kita saja? Sama seperti obat. Obat itu mampu, jika kita diberi obat, berarti obat itu mampu untuk menyembuhkan penyakit kita. Tetapi penyakit kita itu sembuh tergantung kita mengonsumsi obat tersebut, apakah sesuai dengan resep dokter ataukah tidak. Makanya solat juga seperti itu.
Jika seorang tidak merasakan perubahan dalam dirinya ketika sholat, maka pasti ada yang salah dalam sholatnya. Mungkin yang perlu diperbaiki adalah kehusyuan, pemahamannya tentang sholat dan penghayatannya di dalam sholat. Perlu lagi didalami apa-apa saja yang merupakan syariat-syariat ataupun hukum-hukum di dalam sholat tersebut. Lalu muncul lagi pertanyaan, jika Allah Maha mengetahui isi hati kita, mengapa kita harus sholat? Allah memang Maha mengetahui segala isi hati manusia, segala sesuatu Allah tahu, baik yang tampak ataupun tidak kita tampakkan. Namun sholat bukan untuk memberikan informasi kepada Allah, karena Allah sudah tahu, tidak perlu diberitahu, melainkan untuk mendidik dan memperbaiki diri kita sendiri. Seperti guru yang memberikan ujian kepada muridnya. Guru mungkin sudah mengetahui bahwa anak ini sudah paham, sudah memiliki kemampuan dalam bidang ini, tetapi ujian diberikan dari guru kepada murid supaya murid berkembang dan mengetahui kualitas dirinya sejauh mana pemahamannya tentang ilmu tersebut. Begitu juga dengan sholat. Sholat mendidik kita untuk disiplin terhadap waktu, kesabaran, kerendahan hati, dan ketundukan kita kepada Allah. Karena itu manfaat terbesar sholat kembali kepada manusia sendiri. Di era sekarang banyak orang mengalami stres, kecemasan, ketakutan, kehilangan arah hidup. Ketika seorang sholat dengan khusyuk, ia berhenti sejenak dari kesibukan dunia, menenangkan pikiran dan mengingatkan bahwa ada Allah yang selalu mengatur urusannya, ada Allah yang selalu ada untuk dia yang tidak pernah meninggalkannya. Allah berfirman di Quran surah Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah, innallaha ma'as sabirin. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah beserta dengan orang yang sabar. Di sini Allah memerintahkan kita ketika kita ada persoalan, ada permasalahan, maka kita diperintahkan untuk salat, untuk bersabar dan salat. Kedua hal ini adalah kunci utama dari penyelesaian masalah kita. Lalu apakah dengan sabar dan salat kita tidak perlu berusaha lagi, tidak perlu berikhtiar lagi untuk menyelesaikan masalah kita? Tidak begitu. Islam tidak bersifat pasif dalam mengajarkan umatnya. Islam bersifat aktif. Bukan berarti ketika kita sudah sabar, ketika kita sudah sholat, langsung urusan kita diselesaikan, tidak. Tapi kita juga perlu berikhtiar, mencari apa solusi dari permasalahan kita. Sholat mungkin tidak langsung menyelesaikan masalah kita, tapi sholat bisa menenangkan hati kita dari permasalahan gunjang-ganjing di kehidupan dunia ini. Karena itu Rasulullah SAW ketika menghadapi persoalan besar sering menjadikan sholat sebagai tempat mencari ketenangan. Sebagai penutup, hadirin yang dirahmati oleh Allah, dengan ini kita memahami bahwa sholat bukan sekadar kewajiban ritual saja, tetapi kebutuhan spiritual kita. Hubungan yang baik memerlukan komunikasi yang baik, dan komunikasi terbaik seorang hamba dengan Allah adalah melalui sholat. Ketika seorang itu meninggalkan sholat ataupun lalai dengan sholatnya, maka komunikasi ataupun hubungannya dengan Allah bisa rusak. Maka mari kita tidak hanya menjaga sholat dari sisi jumlahnya, tetapi juga meningkatkan kualitas sholat kita dengan memahami bacaan, gerakan, menghadirkan hati, dan merasakan bahwa kita sedang berdialog, berkomunikasi dengan Allah, sehingga hati kita selalu terikat, selalu terpaut dengan Allah dimanapun saja kita berada. Dan janganlah kita pernah meninggalkan sholat kita dimanapun kita berada, ketika kita sedang keluar berjalan ataupun sedang liburan, kemanapun saja, jangan pernah kita tinggalkan sholat. Karena sholat itu merupakan tiang agama dan merupakan kewajiban bagi setiap muslim, sebagai bentuk hubungan komunikasi yang selalu terikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang mendirikan sholat dengan baik, dengan khusyuk, dan merasakan nikmatnya berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.